Di sebuah sudut Indonesia yang mungkin tak banyak dikenal dunia, tersembunyi kisah luar biasa dari sebuah desa kecil bernama Gantong di Pulau Belitung. Bukan kisah pahlawan besar atau tokoh ternama, tapi kisah anak-anak sederhana yang bermimpi setinggi langit meski berpijak di tanah penuh lumpur. Mereka adalah Laskar Pelangi. Kisah ini dimulai di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena minim murid. Di hari pertama tahun ajaran baru, hanya ada 9 anak yang datang. Sekolah itu akan dibubarkan jika tidak ada murid ke-10. Dan akhirnya Harun datang, seorang anak istimewa. Ia menjadi penentu hidup matinya sekolah ini. Dan dari sinilah perjalanan Laskar Pelangi dimulai. Ada Ikal, si narator cerita, anak yang penuh rasa ingin tahu. Ada Lintang, anak jenius yang tinggal jauh di pesisir, harus mengayuh sepeda lebih dari 40 km setiap harinya. Ada Mahar, seniman eksentrik penuh imajinasi, Sahara yang tegas, Akiyong yang polos, Borek si tukang otot, Kucai sang orator, dan Trapani yang sangat menyayangi ibunya. Mereka belajar di ruang kelas sederhana dengan atap bocor dan papan tulis yang tua. Tapi di sana pula mereka belajar arti perjuangan, keberanian, dan rasa persaudaraan yang sejati. Di balik semangat anak-anak ini, berdirilah 2 sosok luar biasa. Ibu Muslimah atau Bu Mus, guru muda yang penuh kasih sayang dan dedikasi, dan ada Pak Harfan, kepala sekolah yang baik dan bijaksana serta sabar. Mereka mengajar bukan karena gaji, tapi karena panggilan hati. Dengan alat seadanya, mereka menanamkan nilai-nilai luhur dan membakar semangat murid-muridnya untuk bermimpi lebih jauh. Perjalanan mereka tak mudah. Lintang yang jenius terpaksa berhenti sekolah demi menafkahi keluarganya. Sekolah sering dihina dibandingkan dengan SDPN Timah yang kaya raya dan modern, tapi semangat mereka tak pernah padam. Mahar dengan ide gilanya membawa SD Muhammadiyah menang dalam lomba seni melawan sekolah-sekolah elit. Mereka bahkan hampir mengalahkan SDPN Timah dalam lomba cerdas cermat, meski akhirnya kalah tipis. Mereka kalah, tapi juga menang. Karena dari sanalah mereka belajar bahwa kemenangan sejati adalah terus berjuang meski dunia tak berpihak. Duka pun datang. Pak Harfan, sang kepala sekolah, meninggal dunia. Sekolah kembali diambang kehancuran. Lintang pergi tanpa pamit meninggalkan ruang kosong di hati sahabat-sahabatnya. Namun, kehidupan terus berjalan. Pelajaran yang ditanamkan tak hilang, ia tumbuh dalam diri mereka. Bahwa pendidikan bukan hanya soal bangku sekolah, tapi soal membentuk jiwa dan harapan. Tahun demi tahun berlalu. Ikal tumbuh dewasa melanjutkan sekolah hingga ke luar negeri. Tapi ia tak pernah melupakan Laskar Pelangi. Sebuah kenangan masa kecil yang tak ternilai. Tentang sahabat-sahabatnya, tentang guru-gurunya, dan tentang sebuah sekolah reot yang mengajari arti hidup. Laskar Pelangi bukan sekedar novel. Ia adalah cermin dari wajah Indonesia dengan segala kesederhanaan, ketimpangan, tapi juga semangat dan cita-cita yang tak pernah mati. Karena seperti kata Pak Harfan, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Karena mimpi bisa tumbuh dari sekolah kecil manapun, dari anak siapapun, dan dari hati yang paling sederhana.